Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Widianwar Saputra dari kelas 4B3 dengan NIM 2010-2010-88. Di sini saya akan melakukan evaluasi RPK SP3. Dengan saya sendiri perawatnya Iqbal Widianwar Saputra dan pasiennya Nabila Rahmadiah. Untuk tahap pertama adalah tahap prainteraksi. Perawat mengevaluasi jadwal harian 1 dan kedua, melatih mengungkapkan rasa marah secara verbal. Kedua, tahap orientasi. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya perawat Iqbal. Apakah masih kenal dengan saya, Bu? Waalaikumsalam, masih Mas. Baik, Bu. Di sini saya akan melakukan kegiatan yang ketiga sesuai jadwal, ya, Bu. Ya, Mas. Gimana, Bu? Kemarin sudah dilakukan latihan nafas dalam dan memukul bantal dan guling. Bagaimana kalau kita ulangi sekali lagi? Apakah Ibu bersedia? Ya, boleh Mas. Coba sekarang Ibu lakukan lagi ya. Baik, Mas. Gimana, sudah, Bu? Sudah, Mas. Wah, Ibu melakukannya dengan baik sekali. Apakah yang dirasakan setelah melakukan latihan tadi, Bu? Sudah lumayan enak kan, Mas? Bagus. Coba saya boleh lihat jadwal kegiatan hariannya, Bu? Nih, Mas. Wah, bagus. Nah, kalau tarik nafas dalamnya dilakukan sendiri, tulis M ya, Bu, artinya mandiri. Kalau setelah diingatkan perawat baru dilakukan, maka tulis B, artinya dibantu atau diingatkan. Kalau tidak dilakukan, ditulis T, artinya belum dapat dilakukan ya, Bu. Ya, Mas. Untuk tempatnya mau di mana, Bu? Di sini saja, Mas. Baik, untuk waktunya mau berapa lama, Bu? Bagaimana kalau 15 menit saja? Boleh, Mas. Oke, sekarang kita latihan cara bicara yang baik untuk mencegah marah ya, Bu. Kalau marah sudah disalurkan melalui tarik nafas dalam atau pukul kasur dan bantal dan sudah lega, maka kita perlu berbicara dengan orang yang membuat kita marah. Ada 3 cara ya, Bu. Yang pertama, meminta dengan baik tanpa marah dengan nada suara yang rendah. Kita tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Contohnya, marahnya kenapa? Nanti coba Ibu praktikkan ya. Ya, Mas. Nah, sekarang menolak dengan baik jika ada yang menyuruh dan Ibu tidak ingin melakukannya. Katakan, maaf saya tidak dapat melakukannya karena sedang ada kerjaan. Coba Ibu praktekkan. Maaf, saya tidak dapat melakukannya karena saya ada kerjaan. Bagus, Bu. Kemudian mengungkapkan perasaan kesal. Jika ada perlakuan orang lain yang membuat kesal, Ibu dapat mengatakan, saya jadi marah karena perkataan itu. Coba Ibu praktekkan. Saya jadi marah karena perkataan itu. Baik, Bu. Sekarang kita masukkan latihan tadi ke dalam jadwal sehari-hari ya, Bu. Ya, Mas. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan latihan cara bicara yang baik untuk mencegah kemarahan dan kita sudah berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa bisa mengontrol emosi saya, Mas. Oke, jadi sekarang kita punya beberapa cara untuk mengontrol marah. Apa saja, Bu? Bisa Ibu sebutkan? Bisa berpikir sebelum berbicara, kemudian mencari tahu akar penyebabnya, kemudian jangan menyimpan dendam. Begitu, Mas. Baik, betul sekali. Bisa Ibu sebutkan cara bicara yang baik untuk mencegah marah tadi? Eh, Maaf, saya tidak dapat melakukannya karena saya ada kerjaan. Begitu, Mas. Baik, bagus sekali, Bu. Sekarang kita masukkan ke dalam jadwal sehari-hari Ibu ya. Bagaimana kalau setelah jam makan, eee, jam makan bersama di sore hari? Bisa, boleh, Mas. Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk evaluasi latihan dari 1 sampai yang ketiga, Bu? Apakah Ibu setuju? Setuju, Mas. Untuk waktu dan tempatnya mau di mana, Bu? Di sini saja, Mas. Baiklah, jadi besok kita akan bertemu lagi jam 8 pagi dan tempatnya di sini ya, Bu. Ya, Mas. Sebelumnya saya kembali, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak, Mas. Baiklah, saya pamit dulu ya, Bu.
Sampai bertemu besok. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadia dengan nomor NIM 2010 2010 90. Di sini saya berperan sebagai perawat dan teman saya Iqbal Widianwar Saputra sebagai pasien saya. Untuk tahap pertamanya tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi itu sebelum bertemu dengan pasien, perawat harus mengumpulkan data pasien, mengeksplorasi perasaan fantasi dan ketakutan diri. Perawat mempersiapkan rencana pertemuan dengan Bapak Iqbal, umurnya 25 tahun, alamat Sleman. Kemudian mempersiapkan alat dan perawat siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, apakah benar dengan Bapak Iqbal? Waalaikumsalam, Pak Kisus. Iya, benar dengan saya sendiri. Apakah masih kenal dengan saya, Pak? Saya yang buat janji kemarin, Pak. Ya, Pak. Iya, Kisus, Suster Bila ya. Ya, betul. Gimana, Pak, keadaan Bapak sekarang? Alhamdulillah sudah baikan, Sus. Baik, Pak. Apakah Bapak masih sering membaca novel, Pak? Iya, masih Sus. Baik, sesuai janji yang kemarin, saya akan menjelaskan tentang obat apa saja yang harus Bapak minum ya, Pak. Untuk tempatnya, Bapak mau di mana ya, Pak? Di sini saja, Sus. Untuk kontrak waktunya mau berapa lama ya, Pak? Mungkin sekitar 10-15 menit saja, Sus. Baik, Bapak. Kita mulai sekarang ya, Pak. Ya, Sus. Nah, ini tuh ada obat, ada 3 macam obat ya, Pak. Yang pertama yaitu ini ada warna oranye. Warna oranye ini namanya CPZ. Obat ini agar Bapak merasa lebih tenang dan lebih rileks ya, Pak. Ya, Sus. Nah, terus yang kedua yaitu ini ada yang putih, namanya THP. Obat ini sama dengan yang tadi bisa membuat Bapak lebih nyaman dan lebih rileks ya, Pak. Ya, Sus. Dan ini ada yang warna merah jambu. Warna merah jambu ini nama obatnya HLP. Gunanya ini agar pikiran Bapak jadi lebih teratur begitu ya, Pak. Ya, Sus. Semua ini bisa diminum 3 kali sehari ya, Pak. Begitu ya, Pak. Setelah Bapak minum obat ini bisa diminum di jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam ya, Pak. Ya, Sus. Baik. Begitu ya, Pak. Setelah Bapak minum obat ini, di mulut Bapak itu kayak terasa begitu kering ya, Pak. Karena untuk membatasi agar Bapak lebih banyak meminum air putih ya, Pak. Sebelum meminum obat ini, Bapak juga harus bisa mengecek terlebih dahulu untuk tabel yang ada di kotak ini. Apakah benar ini obat Bapak atau bukan ya, Pak? Terus dosisnya juga bisa Bapak lihat berapa yang harus Bapak minum dan jam berapa yang harus diminum. Begitu ya, Pak. Ya, siap, Sus. Nah, tadi kan ada 3 jenis obat yang Bapak baca. Ada 3 jenis obat. Bapak bisa baca terlebih dahulu. Apakah benar ini obat Bapak atau tidak ya, Pak? Ya, Sus. Terus obatnya harus diminum secara teratur ya, Pak. Ya, baik, Sus. Jangan sampai lupa agar Bapak lebih rileks, lebih tenang, dan lebih merasa dan agar tidak ada kambuh lagi, begitu ya, Pak. Sus. Jika Bapak merasa ada efek sampingnya, Bapak bisa berkonsultasi kepada dokter ya, Pak. Barangkali ada pengurangan dosis atau penggantian obat begitu ya, Pak. Ya, baik, Sus. Saya akan lakukan itu, Sus. Gimana Pak perasaan Bapak setelah saya bercakap-cakap mengenai obat yang Bapak minum? Apakah Bapak paham? Ya, Sus. Alhamdulillah saya sudah lebih paham, Sus. Baik Bapak, apakah Bapak bisa ulangin apa yang saya tanya tadi ke Bapak?
Obat yang diminum yang berwarna oranye CBZ, terus yang putih ini namanya THP, dan yang merah jambu ini namanya HLP. Semuanya ini diminum 3 kali sehari dari jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Begitu ya, Sus? Oke, bagus sekali. Terima kasih Bapak sudah mengingat apa yang sudah saya sampaikan. Sudah selesai ya Pak. Untuk besok mungkin kita akan mengevaluasi dari awal ya Pak. Dari yang tentang hobi Bapak, terus cara minum obat Bapak. Sudah benar atau belum ya Pak? Baik, Sus. Untuk besok mau jam berapa ya Pak? Mungkin di jam 2 siang saja, Sus. Baik, jam 2 siang ya Pak. Untuk tempatnya Bapak mau di mana ya Pak? Untuk tempatnya di sini saja, Sus. Baik, mau jam berapa ya Pak? Jam 2 siang, Sus. Oh baik, besok jam 2 siang ya Pak, tempatnya di sini saja. Ya, Sus. Baik, saya izin pamit terlebih dahulu ya Pak. Sampai bertemu di besok siang ya Pak. Ya, Sus.